Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan, lalu diadu-adu lagi sama video yang juga potongan, jadi gak karu-karuan, terus diunggah ulang, dipublish. Aku ndak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian, ya. Linknya saja kan lebih gampang, linknya kan tinggal nge-share tuh lebih gampang, ya. Oke, selanjutnya untuk kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya Rabbal alamin. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi yang terakhir ya, penutup tentang bismillah dan amin ya dalam Al-Fatihah. Jadi tajuk kita adalah bismillah dan amin. Amin. Ya. Bismillah dan amin dalam Al-Fatihah. Ini sekarang seri yang ketiga. Harapannya sih bisa jadi penutup ya. Tapi kita lihat. Kita lihat gimana nanti ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan varian-variannya ya. Ada amin ya. Ini artinya aman, tentram ya. Aman, tentram ya. Terus ada lagi amin ya. Ini meminta perlindungan ya. Meminta perlindungan ya. Nanti ada lagi amin, ini terpercaya atau jujur, gini kan. Terus ada ini amin
Ini artinya gampangnya gini, kabulkanlah doa kami. Itu idiom, dia sudah jadi idiom. Kabulkanlah doa kami. Artinya itu. Doa doa ya, itu aku dulu diajarkan oleh guru Al-Quranku, itu lebih senang mengatakan bukan doa tapi dengan bahasa lain. Ya kadang-kadang beliaunya nyebut doa tapi ada bahasa lain yang asik juga. Senandung harapan. Nih. Doa itu senandung harapan. Jadi dalam narasi yang dibangun itu ya, itu mengandung rangkaian-rangkaian dari harapan yang diajukan kepada Gusti Allah Agung. Maka menyebutnya doa itu senandung harapan. Itu bahasa sastranya begitu. Jadi nanti kalau kamu ketemu, ini biasanya orang-orang lama ya. Artinya guru-guru kita lah ya. Mereka juga kan ya ternyata ya belajar sastra juga gitu. Jadi kalau nanti misalkan kamu ngobrol sama bapak-bapak, sama siapa sajalah, terus beliaunya tuh menyebutkan senandung harapan. Nah, itu maksudnya doa itu. Ya. Jadi doa itu disebut juga senandung harapan gitu. Oke, amin ya. Sudah aku jelaskan kemarin. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ya, tulisannya begini ya. Sudah aman, tentram ya. Kalau yang begini minta perlindungan, kalau yang begini ya terpercaya, dapat dipercaya ya. Bukan tukang bohong, tukang goroh ya. Jadi ucapannya dapat dipegang, dapat dipercaya. Ya kalau kerbau itu yang dipegang ya talinya. Kalau orang itu ucapannya. Kalau ucapannya bisa dipegang itu berarti dia amin. Nah, yang kita diskusikan di dalam Al-Fatihah itu yang ini. Amin. Ya. Itu artinya kabulkanlah doa kami. Jadi ini Al-Fatihah itu senandung harapan yang ditutup oleh ini. Gitu loh ya. Lah, amin itu menjadi diskusi berat, tapi aku pada dalam kelompok memang dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi dia bukan firman, tidak seperti bismillah. Lalu kenapa ketika dia ya bukan dari bagian ayat di surat Al-Fatihah, kenapa dia dibaca? Nah, nanti kita cari jawabnya ya. Tapi apa yang aku review ini harapanku kamu sudah paham ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebagai bentuk apresiasiku ya. Selama itu komen yang memenuhi standar yang aku pasang, ya aku baca. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Dan kalau komen itu jangan berputar-putar. Sudah panjang berputar-putar. Sepertinya copy paste itu ya. Ditanyakan di channel sana, ditanyakan di channel sini, ketaram banget dari copy paste gitu. Ya itu aja yang ditanyakan. Dan kadang-kadang apa yang ditanyakan itu sudah kita bahas kan, jadi males aku bacanya. Ada yang kemarin tuh ngajukan tentang apa? PDP ya. Tidak ada dalam PDP itu narasi yang bisa diterjemahkan sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada. Itu
kalau bisa ketemu muka dengan LA itu asik itu untuk didiskusikan. Karena LAI harus bertanggung jawab loh. Seharusnya LAI itu kalau menerjemahkan Alkitab dia harus netral. Ya, tapi kan teman-teman dari Kristen Tauhid dan Saksi Yehova memang diam aja, nggak mau ribut. Ya sudahlah gitu. Itu kan salah satu dari sekian ayat ya yang dipaksakan untuk apapun jadinya Yesus harus jadi Allah. Ya, oke. Itu kemarin ada yang tanya sepertinya, padahal sudah dijelaskan ada 2 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini weekend mungkin siap-siap ya, segera berangkat ya untuk menuju tempat-tempat wisata yang mau dituju di mana ya. Jadi aku upayakan kajiannya sedikit ringan lah, tapi ini ringan kok ya, karena ini tinggal kita closing aja. Kita cuman mencari jawaban ya. Karena sudah diurai seri 1, 2 udah mengurai tentang amin, tentang bismillah juga ya. Sekarang kita masuk yang ketiga ya. Nanti semoga aku nggak lupa akan menjelaskan sedikit bismillah. Ya. Oke. Aku bacakan komen yang masuk dari kalian ya. Ini ringan-ringan aja ya, supaya kalian tetap mau ngaji meskipun weekend gitu. Nanti kalau di porsir yang berat-berat nanti jenuh tambah nggak mau ngaji. Apalagi weekend. Oke. Kita upayakan kajiannya ringan-ringan saja ya, supaya bisa dua-duanya dapat, weekendnya dapat, ngajinya juga dapat gitu ya. Oke. Pertama dari Kang Mas Wahyu Junaidi ya. Ongis Iras. Itu artinya Singosari ya. Hadir Gus. Oke, matur nuwun banun untuk Kang Wahyu Junaidi yang ada di Singosari. Kemudian kita lanjutkan Gispati Soleha kita. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untukmu bersama keluarga tercinta dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya, Islam rasional. Dan terima kasih atas 3 hati merahnya ya. Mantep kali itu warnanya. Warna hati gini, set gitu ya. Nanti ada sakit hati, ada sakit liver. Sama nggak sakit hati sama sakit liver? Ya itulah bahasa seperti itu. Oke, terima kasih untuk Gispati ya. Kita terbang ke Hong Kong ini. Ada di Taku-Taku. Ya. Nggak tahu gue juga nggak tahu apakah kadang-kadang dia bilang di Hong Kong, di Jawa Timur, nggak tahu benernya di mana ya. Ya biarlah hanya dia yang tahu, mungkin itu privasi bagi dia ya. Kita maklumi aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bekti Subandi. Sehat selalu nggih Gus. And sedaya saudara Islam. Salam Isra. Oke, terima kasih untuk di Taku-Taku yang ada di sana ya. Akan aman yang ada di sana gitu. Apakah di sana di mana itu ya dialah yang tahu ya. Terima kasih matur nuwun dan salam Isra juga untukmu ya yang ada di sana ya. Semoga selalu sehat juga ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Oke, matur nuwun untuk di Taku-Taku dan salam Isra. Kita lanjut terbang ke Cirebon, ada Kang Mas Juantoanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon selalu setia mengikuti kajian jenengan Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Juantoanto. Dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon ya. Matur nuwun ada merah hatinya ya. Terima kasih. Dari Cirebon kita kemana itu? Agak bergeser sedikit ya, Bandung ya.
Di sana ada sesepuh kita ya yang tetap aja mempunyai semangat ngajinya yang luar biasa. Makanya yang muda-muda juga harus bercermin kepada bapak-bapak kita ya yang sudah di atas kita tapi masih rajin menuntut ilmu, masih ngaji ya. Bandung ada Abah Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah. Bandung hadir nyimak, semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah Gus, berkat ngaji di channel ini kepala saya menjadi ringan, tercerahkan. Oke, alhamdulillah juga. Terima kasih untuk Abah ya. Terima kasih, aku juga menjadi ikut senang. Insya Allah teman-teman juga begitu. Apabila di antara saudara-saudara kita setelah ngaji di sini ada yang tercerahkan. Tercerahkan itu sebagai entry point untuk paham. Setelah paham baru melakukan apa yang dipahaminya itu. Dan puncak dari melakukan apa yang dipahami itu adalah semakin mendekatnya seseorang itu yang paham itu kepada Gusti Allah Agung dalam ajarannya Islam yang diajarkan kepada kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Jadi atau nuwun ya, aku juga ikut senang, teman-teman di sini ikut senang Abah ya kalau ada yang tercerahkan gitu. Oke. Bandung hadir nyimak, semoga rezeki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah Gus, berkat ngaji di channel ini kepala saya menjadi ringan, tercerahkan. Yang tadinya itu kulet itu beku ya karena taklik buta. Sumuhun dawuh. Itu bahasa, ini rumputnya halus ini ya, bahasa Sunda yang halus ya. Sumuhun dawuh, ngiringan bae, itu bahasa Sunda. Kalau Jawa ya, kalau Madura itu apa ya, norok bunte ya. Jadi ngikut aja, tidak tahu duduk permasalahannya. Hal-hal yang sumuhun dawuh, norok bunte ya, itu dilarang sebetulnya dalam Islam ya, karena Islam mengatakan itu di surat apa ya, coba nanti kamu baca di Al-Hadid kalau nggak Al-Isra, janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ya. Kalau kamu tidak tahu jangan kamu ikuti, karena mata, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban yang ketika kita diberikan sejak proses kehidupan kita mulai lahir ya. Kalau mata sih sudah ada, tapi kan penglihatan nanti bertahap. Telinga sih sudah ada, tapi kan pendengaran nanti bertahap. Hati atau ada yang bilang akal, otak, ada yang bilang kalbu, itu perdebatan ya. Itu sudah ada, tapi kan kemampuan memahami duduk permasalahan itu berproses, itu yang disebut nanti dengan akil balik gitu ya. Nah itulah pintu-pintu pengetahuan itu masuk kepada kita. Jadi dasarnya dalam Islam itu harus tahu dulu. Maka itulah perlunya sami'na. Kan kita malu dong kalau orang kafir aja juga sami'na, cuman mereka kan sami'na asoina. Kalau kita sami'na wa atona, saya dengar, saya pahami, oke, saya laksanakan gitu. Kalau kafir enggak, tapi ada lumayannya. Mereka dengar, bukan enggak dengar. Tapi mereka abaikan. Gitu loh, ya. Ya, seharusnya menjadi trigger kita. Kalau yang kafir aja sami'na, masa kita enggak sami'na sih? Gitu. Jadi apa namanya? Sumuhun dawuh, norok buntek kata orang Madura, terus kata orang Jawa itu pokoknya melu. Apalagi ya, banyak istilahnya itu. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena diingatkan seperti yang tadi aku sampaikan,
Ya, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi kamu harus tahu duduk permasalahannya itu gimana sih, peta jalannya gimana, kerangka berpikirnya gimana, dan kamu harus bersikap gimana. Gitu. Itulah yang ketika kita mengajukan ikon bagi kita sebagai semboyan penyemangat kita untuk belajar, itu Islam rasional. Gitu. Kemarin ada yang tanya macam-macam. Enggak, ini sederhana banget. Islam rasional itu cara kami men-trigger kami supaya kami mau mengoptimalkan rasional kami, yang itu juga perintah Al-Quran. Karena Allah tuh marah terhadap kita yang tidak menggunakan otak, gitu loh. Kalau bahasa gue, lu sudah gue kasih otak, kenapa nggak lu pakai? Dengkul aja. Kira-kira bahasa lepas gue seperti itu. Jadi kan ada yang sempat tanya itu, ini bukan aliran, bukan kelompok yang gimana gitu, enggak, hanya sebuah semboyan supaya kita tertrigger selalu untuk mau belajar dan belajar. Dan akhirnya ya seperti yang Abah Komarudin ini alami, dia mendapatkan tercerahan setelah ngaji di sini yang awalnya sumuhun dawuh, ngikut saja, ya, norok buntek, ya, pokoknya melu, itu enggak boleh. Nah, sekarang kapan itu boleh? Itu boleh ketika kita mengedukasi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita masih, ya, katakanlah SD, ya, seperti Ranti itu dia masih kelas 4 itu bolehlah, ya. Bolehlah. Artinya yang penting ngikut dulu, sholat ngikut, salah-salah dikit ya nggak masalah, nanti sama diajari. Puasa ngikut gitu. Tapi kenapa harus sholat, kenapa harus puasa, kan belum. Karena apa? Ya sesuai perkembangan rasionalitasnya kan belum balik gitu. Ya, maka aku garis bawahi sumuhun dawuh kumaha ini apa? Norok bunte, ya. Bukan kumaha angke wae. Bukan. Terus pokok melu, ya. Itu hanya boleh untuk anak-anak kita yang dalam proses pembelajaran. Jadi kalau sudah mulai sekitar SMA ke atas lah, dia sudah duduk di bangku kuliah semester 1 gitu, itu harus rasional, harus tahu gitu loh, ya. Kalau nggak tahu melok wae kok nggak oleh. Jadi ada tahapan-tahapan di mana sumuhun dawuh, di mana dia harus tahu, ya, karena dilarang, ya, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kita harus berpengetahuan. Begitu, ya, saudaraku semuanya, dan sangat-sangat senang aku, dan insya Allah teman-teman juga begitu, ya, ketika Abah Komarudin menjadi ringan kepalanya karena mendapatkan informasi yang mencerahkan dari kajian bersama kita di sini. Oke, atur nuhun. Kita lanjutkan ke Kang Rufano Pitrah, ya, yang punya Depok ini. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Depok, izin hadir menyimak kajian rasional yang menyegarkan otak. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Jadi aku jadi ingat, ya, setelah baca komen dari Abah Komarudin dan Kang Rufano Pitra itu gini. Dulu waktu aku mau ngaji itu transaksi sama guru ngajiku, sama Gus Panani almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku bilang, saya nggak mau didoktrin loh, Gus. Saya nggak mau dan nggak bisa. Gitu. Jadi gini, jenengan jelaskan saja kepada aku ini. Nanti kalau dia masuk dalam rasionalitas, nggak usah jenengan suruh, aku sudah mewajibkan diriku untuk ikut, tunduk, patuh, taslim terhadap kerangka berpikir, wawasan atau keilmuan yang disampaikan itu. Aku akan taslim. Taslim itu pasrah, menerima gitu, ya, tunduk. Tapi kalau di dogma-dogma aku nggak mau. Akhirnya setuju dan kami tanda salaman. Ya, itulah fungsinya rasional. Jadi kita nggak ada beban kalau ada jawaban.
Kalau dia tidak menemukan jawaban, dia akan menjadi pergumulan dan itu menjadi beban. Makanya dikatakan oleh Kang Rupanov ya, dengan narasi menyegarkan otak. Jadi plong, puas. Ya, kita punya pertanyaan, tanya sana, tanya sini, nggak ada yang bisa kasih jawaban. Itu kan bermasalah. Ya, tapi setelah ada kasih jawaban, dia plong, ya, dia segar. Kalau Abah bahasanya tercerahkan, ya, jadi kepala saya menjadi ringan yang awalnya berat, gitu, ya. Oke, terima kasih. Dari sana kita menuju ke Makassar, ada Kang Rasmi Nasmat. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari saudara kita yang ada di Makassar, ya, Kang Rasmi Nasmat. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Mengenai mazhab, saya secara khusus tidak ada yang saya fokus ikuti. Saya hanya mengambil manfaat dan perbandingan dari keempat mazhab tanpa fanatisme kepada, ya, beliau, keempatnya itu maksudnya. Jadi tidak fanatis terhadap keempat mazhab itu atau salah satu dari empat itu. Mengenai amin, ya, menganggap amin artinya moga-moga, itu ya bisa moga-moga seperti tadi terkabulkan, ya, atau kabulkan bisa, dan seharusnya diganti alhamdulillah amin dalam arti lain, yaitu permohonan yang diharapkan. Tadi sudah jelaskan, ya, senandung harapan, doa itu senandung harapan yang diharapkan terbalas, dengan catatan harus kita ikhtiar dulu lalu minta dikabulkan. Mantap, ya. Kata Ketua Arimatea Aceh, ya, nggak tahu, dia sekarang sudah doktor, mungkin dosen doktor, ya, dia bilang begini, berusaha tanpa doa itu sombong, berdoa tanpa usaha bohong, gitu loh. Nah, ini yang benar, ini ya berusaha ya berdoa. Seperti yang disampaikan oleh Kang Rasmi Nasmat itu, ya. Kita harus ikhtiar dulu, ya, baru berdoa memohon, ya, lalu minta dikabulkan. Oke, setuju. Tapi masalah ikhtiar ini gimana, ya? Cuma itu untuk orang-orang spesial maybe, ya. Kamu bisa klik itu, cari di internet itu bagaimana perdebatan menarik antara Imam Syafi'i, ya, bersama gurunya itu, ya, antara guru murid. Muridnya bilang usaha dulu baru nanti dapat hasil. Gurunya bilang nggak usah usaha, nanti hasil datang sendiri. Tiba-tiba si murid jalan-jalan, ada orang panen buah apa itu, ya, diceritanya itu lupa aku, ya. Buah apa, ya, anggaplah buah jeruk gitu, ya, karena dia membantu memanen si punya kebun, akhirnya dia dikasih jeruk, ya. Kemudian dia pulang dan menemui gurunya, dia bilang, ini buktinya, alhamdulillah saya berusaha, akhirnya saya ikhtiar, akhirnya saya kerja dan saya mendapatkan hasilnya, ya, ini jeruk, ya. Dia sambil menyombongkan pendapatnya, ya, ya, sedikit tersenyum gitu mungkin, ya, nih gue yang bener nih. Ya, usaha, kalau nggak ada usaha bagaimana ada hasil, gitu, ya. Sementara si guru senyum-senyum aja, ya, dijawab dengan bahasa yang halus tapi sangat menyindir. Dia senyum aja. Dia bilang, oh, saya dari tadi pingin jeruk. Dan saya nggak pernah keluar dari ruangan ini. Saya mengajar dan segala macamnya. Alhamdulillah Allah datangkan jeruk lewat kamu. Jadinya mereka akhirnya sama-sama tertawa, ya. Dari situ
kita bisa ambil pelajaran bahwa guru dan murid tidak selalu berpendapat. Berikutnya, perbedaan pendapat itu bukan berarti harus bermusuhan. Ya. Berikutnya, memang ada makom-makom orang tertentu. Seperti aku kan pernah bilang, gurunya sahabatku yang sekarang dakwah di Timika, itu kan dia memahami bahwa kita itu harus bekerja supaya mendapatkan hasil gitu ya. Lah kiainya itu memahami diksi bekerja itu ya melakukan apa saja itu sudah kerja. Tidak harus seperti bayangan kita kerja itu misalkan menjadi karyawan di salah satu instansi. Terus misalkan berdagang, misalkan bertani. Kalau kita kan begitu. Nah ini kiai beliau memahaminya, ya kan hadisnya bilang bekerja ya, pokoknya bekerja apa saja, jangan dibatasi gitu. Nah, si kiai itu kerjanya tiap pagi itu hanya menyapu pondoknya itu. Ya pondoknya itu dia sapu, itu yang dia anggap kerja, dan buktinya alhamdulillah nggak kemana-mana ya, rezekinya ya ada aja itu. Ya santri-santrinya ya semuanya ya bisa dia openi gitu. Tapi aku kira itu mungkin makomnya orang-orang tertentu lah ya. Ya sama seperti gurunya Imam Syafi'i itu ya, yang sudah aku ceritakan dengan bahasa lepas ya, bahasaku, supaya gampang diterima saja ya. Nanti coba kamu share itu, kan ada cerita itu. Buahnya apa aku lupa, tadi aku anggap buah jeruk aja lah, yang bisa jadi itu salah, tapi yang penting substansinya kamu dapat gitu lah ya. Itu gurunya kan makomnya sudah di atas. Jadi hal-hal seperti itu bisa sepertinya bisa dilakukan lewat kesolehan. Kalau kesolehan kita sudah kelasnya kelas puncak mungkin bisa. Tapi kalau kesolehannya masih ya rata-rata atau di bawah rata-rata, ya harus sunatullahnya harus bekerja supaya dapat hasil, kan begitu. Ya. Jadi asik diskusinya itu. Seperti bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita bahas. Itu tekstualnya sama. Tapi ketika itu dibacakan oleh seseorang bismillah seperti gue misalkan ya, terus dibacakan oleh kiai yang memang dia benar-benar kiai yang menjadi panutan ya. Sekarang kan kita hati-hati dengan kiai. Apalagi ketika kiainya sudah menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Biasanya politik itu kacau itu. Ini kiai yang benar-benar kiai ya. Dia mengucapkan bismillah. Sama gue juga bismillah. Ya sama bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemampuannya beda loh. Beda. Ya, kemampuannya beda dengan bismillah itu ya. Oke. Terima kasih Kang Rasmin Asmat ya. Itu komentar dari aku dan sangat menarik komentarnya ya. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Oke, kita lanjut ke Kang Mas Rio Aka, jagoan kita yang punya Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, terima kasih. Monggo silahkan dan salam Isra. Kita lanjut soleha kita Rini Satriani, Demak Fis. Nyimak sambil latihan orang senam Gus. Jumat berkah. Oh maksudnya nyimak sambil lihatin, bukan latihan. Nyimak sambil lihatin orang senam Gus. Jumat berkah. Oke, terima kasih. Fenomena senam juga itu marak di mana-mana ya. Pernah satu waktu aku diundang isi kajian itu ke Malang. Jadi Batu Malang ini sekitar setengah jaman lah ya kalau lancar. Itu di pertokoan-pertokoan itu banyak ibu-ibu sepertinya yang paling banyak itu. Meskipun bapak-bapaknya juga ada. Itu kan mereka pada senam gitu ya. Senam kesehatan jasmani. Yang gue tanya, ya nggak apa-apa sih, gue bukannya antipati terhadap senam-senam begitu. Yang gue tanya itu senam untuk kesehatan rohaninya sudah belum? Karena kita makhluk yang komplit, ada jasmani dan rohani. Jangan jasmani aja lu urusi, tapi rohani lu bubar jalan, ya kan jadi kacau. Islam itu keseimbangan, jasmani oke, ya. Jadi ada senam kesehatan rohani juga itu perlu. Dengan cara apa?
ya ikut studi-studi Quran gitu ya. Nggak apa-apa, senam-senam kalau di sini sih di depan-depan halaman pertokoan biasanya di kota-kota kan. Nggak apa-apa, cuman jangan lupa bahwa kamu itu terdiri dari jasmani dan rohani. Maka kesehatan rohani pun juga itu perlu diajak senam, bukan hanya jasmaninya. Seperti gue bilang tadi, caranya gimana? Ya ikuti studi-studi Quran yang ada di sekitarmu. Kalau nggak nemu ya tanya sama teman-teman. Jangan lu ngurusi jasmani lu supaya sehat, rohani lu bubar jalan kan. Sayang ya. Oke. Terima kasih untuk Rini Satriani. Kemudian Adin Yuda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Adin, Dian Yuda, Semarang ya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang Mentari Panas Pagi ini ya, dari Bandung Barat ya, Bandung Utara bagian barat, Kang Sahran Gipari. Dilanjutkan Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semuanya, matur nuwun. Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Serdang, izin nyimak Gus, salam Isra, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Pak Abdul Muluk ya, bersama keluarga yang ada di sana. Semuanya, saudara-saudaraku yang ada di sana, salam Isra untuk semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Kita lanjutkan terbang ke jauh ini. Dari Deli Serdang Sumatera ke daerah Randu Belatung, itu ikut mana ya, Jawa Timur ini ya, tapi dekat belahan utara dia ya. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung. Monggo untuk Kang Mas Kepo Mania ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana ya. Nggak tahu Randu Belatung itu berapa kilometer dari Blora. Jauh nggak Kang Mas? Randu Belatung Blora itu ya. Kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, terima kasih atur nuhun. Kang Didi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo. Terima kasih Kang Mas Didi. Kita lanjutkan Aljus. Hadir setelah kelar, mantap. Kang Aljus ini ada di Bandung ya. Di Taku-Taku, nyimak Gus Beti, monggo silahkan. Cukup ya. Oh ada satu, siapa ini? Dapin Martin. Yesus punya gelar amin juga Pak. Iya. Yesus itu punya gelar amin ya. Dan jangan lupa, jangan sampai nanti amin dirubah ya. Dirubah lagi seperti Isa dirubah jadi Yesus. Sekarang enggak pakai Yesus, pakai amin, kacau nanti. Yesus itu ya amin itu ya Yesus ya. Dia punya gelar amin. Nanti kadang-kadang Yesus punya gelar Alfa Omega. Yesus juga punya gelar anak manusia. Yesus juga punya gelar anak Allah. Gitu loh ya. Jadi kalau sekolah minggu itu perhatikan. Banyak gelar-gelarnya. Itu semua gelar. Nah, di sini biasanya yang paling asik nih kalau gue diskusi sama teman-teman saksi Yehova. Karena mereka sangat familiar dengan ayat. Ini ada di kitab Wahyu ya. Pasal 3 ayat ke-14 ya. Jadi Yesus itu amin bukan? Nanti sudah Yesus itu bukan amin gitu, kacau nanti. Dia juga disebut amin. Kita bisa nukil di kitab Wahyu 3:14 ya. Wahyu 3:14. Ya. Di situ ya itu menceritakan tentang amin. Siapa ya Yesus itu? Ya. Dia sebagai saksi yang benar dan setia. Jadi di pasal 3:14 dari kitab Wahyu itu ya,
gelar itu diberikan sendiri yang berarti saksi yang benar dan setia. Kalau kita kan amin itu bisa dipercaya, ya benar itu juga bisa dipercaya, ya. Jadi dia tidak terikat, tergantung narasinya gimana, konteksnya apa, ya. Tentang amin di sini saksi-saksi yang benar dan setia. Saksi yang benar dan setia. Ini biasanya dikupas oleh teman-teman saksi Yehova karena mereka mengklaim sebagai ini. Saksi yang benar dan setia. Kenapa mengklaim sebagai saksi? Melanjutkan apa yang diterima amin ini, Yesus ini. Jadi mereka mengklaimnya begitu sebagai saksi. Dan kalau sudah membahas ini asik, ya. Asik. Jadi kata amin juga sering dipakai sebagai penutup doa. Cuman kalau kita amin, mereka amen. gue tulis hurufnya aja ya, nggak ke semuanya. Karena ini pun sudah gue bilang harus dirujuk ke originalnya, ke Arabiunnya ya. Maka kalau amen itu juga harusnya dirujuk ke Ibraniunnya. Bedanya kalau kita amin, kalau saudara kita amen. Nih, ya. Ada yang pakai I, ada yang pakai E. Tapi substansinya sama ya, seperti ini. Kata amin juga sering dipakai sebagai penutup doa. Jika di dalam doa, kata ini berarti Allah pasti mendengarkan doa ini. Gitu loh ya. Kalau di kita kan dikabulkanlah doa ini. Ya sama aja sebetulnya. Karena memang satu rumpun. Mereka Arabiun, kita saudara tua kita itu Ibraniun, kita Arabiun, sama-sama Semitik. Ya, cuman dialeknya kita amin, mereka amen, gitu aja ya. Oke, jelas ya. Jadi Yesus juga itu punya gelar yaitu amin di kitab Wahyu. Tetapi yang menarik yang di sini kadang-kadang orang pura-pura goblok atau memang goblok nggak tahu. Khususnya teman-teman yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Nggak bisa. Yang namanya Allah itu mesti bukan ciptaan. Sedangkan di sini si amin itu dinyatakan ciptaan. Ya. Ini gue nukil ini di hard copy ya. Ini hard copy, ini gue baca. Ya. Kepada jemaat di Laodikia, ya. Itu perikopnya ya. Begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari amin. Inilah firman dari amin. Firman dari amin. Siapa dia? Yesus. Apa firmannya? Kita lihat di sini. Ya. Firman-Nya itu maka dia menjelaskan dari mulai ayat yang ke-14 ya. 3:14 masuk nanti sampai yang ke-22 ya. Jadi itu adalah inilah firman dari si amin ya. Siapa dia? Saksi setia ya dan benar. Ya, saksi setia dan benar. Ya, makanya teman-teman kita dari ya kalau sama teman Kristen dibilang sesat itu urusan internal mereka lah, kita hormati aja ya. Aku nggak mau masuk ke sananya. Makanya ketika gue diskusi dengan teman-teman saksi-saksi Yehova ya di sini jamak karena mereka kan banyak ya. Itu mereka melakukan sebuah tugas yang itu merupakan representasi dari si amin ini, dari Yesus ini, gitu ya. Jadi amin itu adalah saksi yang setia. Itu ditarik, direpresentasikan dalam kehidupan sekarang oleh satu kelompok yang kita kenal dengan saksi-saksi Yehova. Kalau di sini kan gini.
inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Nah, kalau mereka karena jamak menjadi saksi-saksi yang setia, begitu ya. Dan benar, nah ini yang jadi poin penting. Dan permulaan dari ciptaan Allah. Jadi si Amin ini, Yesus ini, permulaan dari ciptaan. Jadi dia ciptaan. Ciptaan Allah. Alif lam lam ha. Ini loh. Ini yang kadang-kadang teman-teman yang masih ngotot bahwa Yesus itu Allah, itu pura-pura goblok atau memang goblok, nggak pernah baca ini. Amin itu ini loh. Masa yang ciptaan lu bilang Allah? Memangnya lu nggak pakai otak, pakai dengkul beragama. Ya? Paham ya? Ini ya. Ini konsekuensi logis. Kita harus tunduk terhadap Alkitab, bukan Alkitab yang kita tundukkan. Lah kalau kamu ngotot bahwa Yesus itu bukan ciptaan, ya kamu berarti menyanggah kitabmu sendiri. Gitu aja loh. Kan simple banget. Ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau kamu menyanggah Yesus sebagai ciptaan karena kamu kebelet, ya, kamu harus mengatakan Yesus itu Allah, ya, maka kamu bilang, "Oh, Yesus bukan ciptaan, bukan." Ya, maka kamu menentang kitabmu sendiri. Karena di kitab Wahyu 3:14, Yesus yang disebut Amin itu, dia adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Gitu loh. Ya, ini ciptaan. Nanti ini kalau kita tarik ke belakang nanti ke perjanjian lama, ya, sama seperti yang ada hadis yang itu juga di dalam Islam itu favorit di kelompok tertentu, ya. Dia bilang karena kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan segala isinya. Sama dengan ini. Ya. Kalau tidak karena ini nggak diciptakan alam segala isinya. Jadi ini ciptaan melalui, bukan oleh. Itu sudah kita bahas. Kalau nggak ngerti juga kamu, supaya goblok milang, tanya sama Rini Satriani, dia tahu itu, linknya ada itu, ya. Bukan oleh Yesus penciptaan ini, yang benar itu melalui Yesus. Tapi melalui juga itu ada yang kurang pas. Oleh karena Yesus Allah menciptakan semua alam ini, oleh karena Yesus. Jadi bukan Yesus yang menciptakan, tetap aja Allah, tapi oleh karena Yesus. Kan Yesus bilang, ketika engkau menentukan garis langit, aku ada bermain-main di sampingmu. Itu yang dikatakan sebagai praeksistensi Yesus. Makanya kalau ada bilang bahwa praeksistensi itu perlu didiskusikan, ya monggo, silahkan saja, gue kagak keberatan. Tapi intinya dari si David ini, Yesus punya gelar Amin juga, Pak. Iya, aku katakan iya. Di mana? Di kitab Wahyu 3:14. Apa Amin itu? Adalah saksi yang benar. Dan itu digunakan sebagai ikon bagi satu kelompok kekristenan. Maka mereka mengatakan saksi-saksi yang benar. Ya, atau biasa disebut saksi-saksi Yehova. Ya, Yehova. Yang menurut yang mainstream itu sesat gitu ya. Ingat bahwa si Amin itu adalah permulaan. Sebelum semuanya ini diciptakan, dia diciptakan dahulu. Jadi permulaan dari segala yang diciptakan Allah itu si Amin itu. Siapa Amin itu? Yesus. Clear ya? Jangan sampai goblok kamu. Siapa ini? Si David Martin, ya. Makanya dogma-dogma itu harus kamu kritisi. Ini benar nggak sih, sesuai dengan Alkitab nggak sih? Gitu. Ya, jangan mau kamu dikooptasi sama siapapun. Kamu punya hak menentukan sikapmu sendiri. Dan aku sudah tunjukkan, ya. Amin itu ya ciptaan.
Siapa amin itu? Yesus. Yesus itu ciptaan. Yang ciptaan itu tidak bisa dia di-upgrade mau model apapun terus menjadi Allah. Tapi masalahnya dogma itu memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia akan menggoblokkan kita. Dogma itu menggoblokkan kita loh. Karena dogma itu dia membunuh rasionalitas. Ya. Yan? Dogma itu membunuh rasionalitas. Ya. Sehingga ya artinya harus berani keluar dari itu. Nah, sekarang aku sudah tunjukkan. Alkitab mengatakan begini, tergantung si Sopogi. Si David Martin, apakah dia masih makan itu dogma atau ngikuti Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa amin itu ciptaan Allah. Oke, sudah aku jelaskan ya bahwa Yesus juga punya gelar amin. Yes, I am agree and I know. Ya. Oke. Yang tolong ditutup. Oke, kita lanjutkan sekarang ke sini ya. Kita sekarang fokus. Jadi balance ya. Yang Islam aku tanggapi, yang Kristen juga aku tanggapi. Selama itu dalam sebuah ketentuan yang telah menurutku memang pantas untuk mendapatkan tanggapan. Kalau yang enggak ya enggak, aku anggap angin lalu aja lah gitu ya. Jadi biarin aja ngoceh di situ juga. Ya, enggak ada masalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada pilih-kasih standar ganda, nggak ada. Semua sama. Semua yang belajar di sini sama. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau nggak punya agama juga aku posisikan sama. Sama-sama kalian belajar di sini. Gitu, ya. Oke. Sekarang aku akan menjawab. Kenapa? Ya. Kenapa? Amin itu ya, seperti tadi ada yang bilang terimalah ya Allah atau kabulkanlah doa kami. Nanti terus kalau di dalam kekristenan itu apa? Allah pasti mendengarkan doa ini gitu ya. Ya varian amin itu, tapi substansinya sama. Dia tentang apa? Tentang doa supaya terkabulkan dalam sebuah senandung harapan. Clear ya? Jadi itu senandung harapan ya. Oke, sekarang kenapa kok kita membaca amin padahal tidak ada di dalam Al-Fatihah? Maka gue jelasin. Pertama, beribadah itu harus punya prototype, punya contoh. Ya. Ada yang dicontoh. Nggak boleh beribadah itu asal-asalan, itu nggak boleh. Misalkan gue sholat ini, gue itu kalau siang itu sibuk, ada appointment dengan rekan bisnis, telat 5 menit aja bisa keuntungan yang sudah di depan mata, bisa lost deal ini gitu. Sudah dah, gue sholat duhur 2 rakaat aja. Nanti yang 4 rakaat gue bikin sholat subuh. Karena subuh kan relatif lebih tenang gitu. Nah itu enggak boleh. Karena enggak pernah diajarkan oleh sang guru. Jadi kita beribadah itu harus mengikuti guru. Enggak boleh asal-asalan. Makanya dia disebut juga rabi. Jadi kalau para nabi itu disebut rabi, ya memang mereka mengajarkan kita. Ya. Rasul ya, nabi, ya itu terserah mau pakai yang mana, ya. Itu disebut rabi juga nggak masalah, karena mereka memang rabi, guru, mengajari kita. Kita beribadah sesuai yang diajarkan oleh guru, nabi, ya. Maka ketika Kanjeng Nabi sholat, ya, beliau mengajarkan kita setelah Al-Fatihah itu kita mau membaca ini.
Ketika setelah Al-Fatihah dalam sholat itu ya baru kita menimpalinya, menyautnya, menyambungnya dengan amin ini. Jadi Al-Fatihah terus dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sambung dengan amin. Ini dicontohkan oleh guru kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sebagai prototipe, nggak boleh dilanggar. Ya, artinya apa sih? Substansinya harus ada patron. Nggak boleh semau-maunya. Seperti sholat subuh dibikin 4 rakaat, sholat duhur 2 rakaat itu nggak boleh kan? Prototipe guru kita nggak mengajarkan seperti itu. Ya, nggak ada urusan kalau duhur mau sibuk bisnis, sibuk usaha, sibuk nggak ada urusan. Mau subuh itu lagi lengang waktu, banyak yang kosong, tidak sibuk, nggak ada urusan. Tetap aja kalau 2, 2. Kalau 4 ya 4. Karena contohnya begitu, ajarannya begitu. Nggak terus, gue ini kalau subuh ini santai nih, gue bikin 4 rakaat dah. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kita mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita setelah Al-Fatihah maka kita membaca amin. Ya, jadi kalau gampangnya, kenapa kita membaca amin? Karena kita diajarkan begitu oleh Kanjeng Nabi. Ya, step pertama diajarkan begitu. Maka kita mengikuti yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya, berikutnya substansinya apa sih? Ini adalah sebagai gayung bersambut dari Al-Fatihah itu. Ya, memang ini bukan bagian dari ini, tapi ini gue pakai lu ngerti nggak ya bahasa sastra gayung bersambut itu? Ya. Ini gayung bersambut antara Al-Fatihah dan amin, ini gayung bersambut. Setelah ini kita bersenandung ya. Senandung harapan tuh Al-Fatihah itu ya. Nanti ditutup dengan amin ya. Semoga terkabulkan. Ya. Atau kalau dalam perspektif kekristenan ya, Allah mendengar doa kita. Artinya yang mengabulkan, bukan didengar tok gitu. Ya. Jadi senandung harapannya ada di Al-Fatihah ya. Ditutup oleh amin. Semoga harapan-harapan kita di sini semoga dikabulkan gitu loh. Jadi ini gayung bersambut. Ya memang ini tidak ada di dalam Al-Fatihah. Ini bukan wahyu, bukan firman. Ya. Tapi ini digunakan untuk menyambut ini. Jadi aku bilang bahasanya gayung bersambut. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita. Ya. Itu ada di hadis ya. Begini ya. Hadis nomor berapa ini? 283 ya. Aku kasih waktunya sudah mepet, aku kasih satu hadis saja ya. Nanti kamu bisa cari hadis-hadis lewat riwayat yang lain juga ada itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ini bersumber dari bapaknya kucing, ya. Jadi beliaunya itu, sahabat Nabi itu kan pernah ketemu Nabi itu di sakunya itu kok ada gerak-gerak gitu. Ditanya, apa itu kucing? Dia sekarang apa istilahnya itu? Love cat ya, atau cat love, sorry. Cat lover, ya, sorry. Gue bahasa Inggrisnya berantakan. Kalau gerak itu pinter, ya. Termasuk cat lover gitu loh ya. Maka terus sama Kanjeng Nabi dikasih gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya. Ini jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ia berkata, ya, Kanjeng Nabi maksudnya Rasulullah itu, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengangkat
suaranya dan membaca amin. Ya. Ini hadis riwayat dari Daruqutni, ya. Hadis ini hasan, ya. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi posisinya hadis ini ya mantap sekali, ya. Nah, nanti cari hadis-hadis lain banyak, ya. Karena tidak hanya satu riwayatan ini, ya. Ada itu, cuman ya ini sudah 1 jam. Maunya santai 1 jam, kalian mau berangkat jalan-jalan ya ke susu, ya. Oke. Ya, aku baca dulu hadisnya, ya. Nanti hadis riwayatnya dari Daruqutni, ya. Daruqutni. Sumbernya Abu Hurairah. Gini, substansinya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya dan membaca amin. Hadis riwayat Daruqutni. Ya, jadi ini, ya, kenapa kita melakukan ini? Karena begitulah Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita di dalam sholat, ya, setelah membaca senandung harapan atau Al-Fatihah itu, ya. Jadi Al-Fatihah dan amin itu ba itu laksana. Ini bahasa gue aja supaya lu gampang ngingetnya. Gayung bersambut, ya. Oke. Sampai di sini penjelasan gue, semoga bisa dipahami roadmap-nya. Kita berhenti di seri yang ketiga tamat, ya. Gue belum jelasin bismillah ini. Ada sedikit yang perlu gue jelasin, ya. Nanti bismillah ini berhentinya di titik dia. Gitu, ya. Tapi waktunya sudah nggak ada. Nanti kepanjangan, kalian tambah terganggu nanti anunya, weekendnya. Nantilah, ya, mungkin kita bahas sambil lalu, ya, tentang bismillah ini, ya. Karena secara substansi sudah terjawab dari semua kalian yang bertanya tentang bismillah dan amin, ya. Oke. Ini berhenti di seri yang ketiga tamat. Pesan dari aku, ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam, namun tetap jangan lupa memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Nanti kalau kalian jalan-jalan, ya, kalau sudah masuk waktu sholat, ya, mampir sejenak. Ada langgar-langgar, ada musola-musola, ada masjid-masjid, tunaikan sholat. Setelah itu silahkan jalan-jalan lagi, ya. Jadi duniamu dapat, akhiratmu juga dapat.